Oke gengs, masih bersama saya. Jadi ini kita ceritanya habis. Jadi hari ini saya bersama Pak Kunadi dan sekalian apa ini? Rayon mobil baru ini. Jadi kita test drive, tapi malah saya yang test drive ini jadinya ya. Mobil barunya Pak Kunadi. Dia murid saya dari Wakasio angkatan 4 ya. Berangkat kapan Mas dulu Mas? Tahun 2019 akhir. 2019 akhir ya. Ini pulang Kemarin bulan 10 ya, bulan 10 kemarin aja baru pulang. Alhamdulillah. Jadi dia nempel dapat mobil nih, mobil baru Daihatsu Roxy lagi ya, yang baru ini. Nah hari ini sekalian saya ngobrol itu Mas Kunadi ini medical check up ceritanya teman-teman. Jadi kemarin pulang dia Februari itu dia berangkat lagi melanjutkan program magang Sanggo teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu nih, untuk pemagangan itu maksimal adalah di 5 tahun ya, bukan hanya 3 tahun. Walaupun ada program yang 1 tahun ya, ada yang 3 tahun, dan Mas Kunadi ini mau melanjutkan program Sanggo namanya, atau melanjutkan pemagangan yang kedua. Jadi ada tambahan 2 tahun lagi ya periodenya. Nanti rencana sih di bulan Februari schedule-nya gitu. Makanya hari ini sekalian ke Semarang kita medical check up gitu. Kunadi, apa saja sih yang sudah Mas Kunadi peroleh dari hasil pemagangan 3 tahun? Monggo. Banyak hal sih. Gak cuman ada materi, tapi yang nggak bisa dijelaskan semuanya satu persatu. Bener. Karena itu kan nggak global dalam artian, kalau kayak misal kayak sawah, mobil itu kan bisa kita jelaskan. Iya. Kalau yang lainnya mungkin kan ada mungkin buat renovasi yang di rumah, nambah-nambah apa rumah itu kan itu ada sebenarnya. Terus ada juga untuk bantu orang tua sebagian. Nah ini yang bentuk fisik ya, alhamdulillah kesampaian yang ini yang lama diimpikan sebelum berangkat itu nabung. Memang pengen punya mobil dulu ya? Pengen. Kalau itu karena kan rumah alhamdulillah udah ada. Mau apa lagi, masa mau bangun rumah lagi lebih gede, udah pacar ya, rumah karena udah yang lain dulu aja yang kira-kiranya diperlukan atau dibutuhkan ya. Mau anak, oh ya kebetulan Mas Kunadi ini bahagia banget. Kondisinya dulu juga sempat kepikiran kalau masih itu bisa pulang gak ya, nanti ini corona kan di tengah-tengah ya. Itu juga tahun kemarin itu masih bimbang antara pulang atau bukan, rata-rata di sana langsung disodorin ditambahin ya. Betul. Jadi corona kemarin itu kondisinya banyak anak-anak yang langsung diperpanjang kontrak ya langsung. Nah, saya informasikan juga bagi teman-teman, kadang-kadang ada yang nanya, ini magang itu sebenarnya harus yang lajang apa enggak sih? Apa yang udah nikah juga boleh gitu? Apa duda gitu, janda apa boleh? Sebenarnya boleh teman-teman ya, tidak ditentukan di situ tuh. Memang ada sih beberapa perusahaan yang memang harus yang lajang ada. Cuman sih sebagian lebih besarnya, lebih banyaknya itu perusahaan kangkenai sih. Malah kadang-kadang kalau yang sudah menikah itu lebih majime ya, lebih bertanggung jawab. Itu yang ada penilaian di perusahaan. Jadi bagi teman-teman yang udah nikah nggak ada masalah untuk program pemagangan, boleh ikut gitu ya. Oke, itu tadi yang habis pulang ya Mas Kunadi ya. Terus Mas Kunadi dulu di Jepang program apa? Bidang apa dulu? Bidang pertanian. Pertanian ya. Nanam apa tuh Mas? Di sana yang kan saya itu pindah perusahaan. Untuk yang perusahaan pertama saya itu di bidang penanaman sayur. Tanam sayur. Di sana tapi fokusnya itu ke ubi-ubian, kayak talas ya. Oh iya, talas ya. Di sana talas. Terus saya 2 tahun kemudian saya pindah karena bos kan udah nggak bisa ini kesehatannya udah menurun. Jadi ya ibaratnya itu udah sanggup lah untuk bisa dipindah ke perusahaan yang baru. Di perusahaan baru sih macam-macam. Kalau musim dingin itu nanamnya retas, komoditinya retas sama
sama kol Kol. ya keju ya. Ya betul. Ya. Kalau musim panas macam-macam, ada apa namanya itu ya, oyong itu apa sih? Nam itu. Terus tamanegi juga nanam Tamanegi itu bawang bombay. Bawang bombay. Daun bawang juga nanam. Kontrak 3 tahun selesai teman-teman. Mas Gunadi ini selesai. Itu nah. Gimana Mas untuk apa namanya gaji sendiri di sana gimana? Karena kan kalau sama kita nih dari dulu lembaga tuh paling ya di lembar kontrak aja gitu. Nah, di lapangan kan kita nggak tahu Ya. seperti apa. Silakan. Kalau di sana sih itu masalah gaji ya. Pertama pasti yang intinya kan sesuai kontrak. Nah, itu udah jelas ya sesuai kontrak nggak beda ya. Nggak bakalan beda. Nggak bakal. Maksudnya gini, kalau beda naik nggak apa-apa. Kalau bedanya turun itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena bisa Itu nuntut pasti sesuai dengan kontrak. Pasti Terus sesuai, kalau ya. setiap tahun itu ada kenaikan, pasti juga nanti akan dinaikin dengan Oh, gitu ya. gajinya itu ya. Bagus berarti ya. Ya. Tapi untuk yang ibaratnya lebih itu ya tergantung dari perusahaan masing-masing. Kadang lemburannya banyak dapat ya kita dapat banyak. Siap. Kalau mungkin nggak ada lemburan, ibarat sesuai dengan jam apa yang ada di kontrak, ya segitu kita dapatkan. Betul. Nggak bakalan berkurang kecuali banyak liburnya itu baru Oh gitu bisa ya. berkurang ya. Kalau malah banyak misalnya liburnya sedikit itu malah pendapatannya bisa lebih dari yang di kontrak itu. Betul. Karena ada hitungan per jam juga ya. Ya per jam. Kerjanya itu dihitung per jam teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman di sana capek gitu ya kerja Ya. terus banyak lembur ya duitnya juga banyak. Kalau temennya juga kalian di sana malas-malesan mungkin ya jam kerjanya juga sedikit ya dapat duitnya juga sedikit. Gitu. Tapi rata-rata sih di sana lumayan lah, maksudnya pasti sesuai dengan Sesuai ya. Ngapain juga jauh-jauh ke Jepang kalau nggak Sama sih. sesuai ya nggak apa Mas yo. iya. Kene wae kerja kene penak hasilnya podo. Jadi udah jelas pasti berbeda hasilnya ya. Tinggal pemakaiannya aja pinter-pinteran. Nah, benar-benar pemakaian ya. Iya. Pokoknya ya rata-rata pemagangan itu antara 10 sampai 15 jutaan lah. Kalau teman-teman rajin-rajin lembur bisa lebih dari itu. Saya terakhir tuh malah si itu tuh si ada sopo guys ya, yang sakit malah mau dipulangin itu siapa? Sing cilik, Gali. Oh Gali. Ya. Jadi kita sempat ada insiden teman-teman waktu itu dia medical sempat bermasalah di Jepang ya, udah nyampe Jepang bermasalah, udah mau dipulangkan tapi alhamdulillah dapat Satso ya, Iya, dapat Satso yang baik. perusahaannya Satsonya atau ya pemiliknya lah baik, mau tanggung jawab, udah diobatin di sini sampai sembuh, yang tanggung jawab sana, alhamdulillah sampai sembuh, sekarang ya malah balik lagi ke sana, sampai ya netep deh di sana benar-benar disayang, gajinya pun alhamdulillah luar biasa sih. Ya pernah dilihatin itu sampai 18 mang ya, 18 mang 180.000 yen itu teman-teman ya, bisa hitung sendiri itu rata-rata yang di sana. Kemudian apa ya, kondisi mungkin Mas Gunadi kondisinya gimana, orang Jepangnya baik enggak, terus hubungan sama teman, terus lingkungan ya, mungkin lingkungan itu ketika ada nggak sih hal-hal yang membuat Anda stres gitu dalam menghadapi pemagangan gitu, harus nunggu sabar 3 tahun baru bisa pulang, ada nggak, coba bisa diceritakan? Ya kalau perasaan stres pasti ada kalau kita nggak bisa menyikapinya. Kadang kan banyak sih ibaratnya apa, udah kita kerja terus ada libur tapi malah buat hal-hal yang nggak bermanfaat, ibaratnya buat entah itu masih capek dipaksakan buat main atau apa, mending buat istirahat. Jika kondisi itu di sana sih Betul. kalau saya selama 3 tahun alhamdulillah, kalau sakit alhamdulillah nggak pernah, cuman ya namanya paling capek masuk angin itu udah biasa ya, lumrah ya. lumrah. Habis itu paling istirahat cukup malamnya, besoknya normal lagi. Kalau untuk lingkungan itu pribadi masing-masing. Kalau yang saya alami, saya santai aja, maksudnya tak nikmatin gitu. Udah teman semua baik, orang Jepangnya juga baik, dia juga sering ibaratnya apa, komunikasi canda, sering ngobrol. Orang sepaneng lah ya. Agak sepaneng. Kerjanya nyantai berarti ya, sama Santai. orang Jepangnya enjoy. Ya kita tinggal ngikutin aja, semisal pas waktu sibuk ya kita ikutin aja. Ya betul. Pas waktu santai ya kita santai.
ada waktunya juga, nggak terusan sepandang terus nggak bakal. terus ora sih. Ya sekedar walak wonge ya. Iya. Kayak ngono. Dan kalau pas ada waktu apa ya diajak paling sama bosnya, ajak makan keluar, ngobrol bareng. Ya. Jadi asalkan kita bisa nikmatin di sana sama kayak di sini dah Mas ya. Iya. Kondisinya orang Jepang juga ya memang secara watak mungkin ada yang keras, ada yang pada dasarnya sama. Nama-nama manusia makannya juga nasi sih sama. Jadi tidak terlalu jauh berbeda, kembali kita yang menyikapi. Iya. Ya, nanti di sana enak atau tidak dari kita sih masing-masing. Dan juga ada juga sempat tanya ya, Iya. pemagangan itu nggak boleh ini Pak Kunadi, nggak boleh naik kendaraan. Apa maksudnya bawa motor sendiri, bawa mobil sendiri nggak boleh. Nah silakan Pak Kunadi disikapi, katanya kok nggak boleh bawa mobil sendiri Pak Kunadi, di Jepang itu ada larangan. Di sana itu kalau di tempat saya itu bisa boleh bawa mobil atau sepeda motor asal punya SIM sana. SIM ya. Bikin ya. Kita apalagi kalau apa namanya biar cepat mudah biar prosesnya itu harus bawa SIM dulu dari Indonesia. Ya, Nah, betul ya. motor, SIM Indonesia mobil, ya. Nanti di sana kita tukar, kita nanti ada tesnya, kita Ubah ya. Nah, itu mudah prosesnya di sana juga. Itu juga tergantung dari bosnya. Kalau semisal bosnya bisa untuk pembuatan SIM sana tukar, Masih fasilitas enggak ya? Fasilitas ya. Betul. Jadi pada dasarnya enggak apa-apa sih teman-teman. Boleh gitu teman-teman itu naik motor, naik mobil di Jepang itu berkendara boleh. Yang penting punya SIM ya, karena kalau ditilang kan bakal berabe. Ya, dendanya mahal. Dendanya luar biasa teman-teman ya, nggak kayak di sini. Kalau ditilang 30 juta itu nyampe. Betul. Sanjumang ya. Iya. Sekitar Sanjumang. Motor belum, kalau yang mobil kita belum tahu ya. Denda tilangnya mahal lagi, bisa lagi 50 juta bisa. Betul. Oh, dengerin teman-teman. Kalau di sini kan kita nego-nego paling setilang dapat 50.000 apa 100.000 kan. Kalau di sana nggak main-main, Sanjumang 30 juta bahkan mungkin sampai 50 jutaan tergantung dari tilangnya seperti apa. Nah, bagi teman-teman boleh, pokoknya yang penting gini, kalau teman-teman saat ini punya SIM Indonesia itu bagus, lebih bagus karena nanti di sana murah ya Mas ya. Paling ya, nanti ngerubahnya itu dari SIM Indonesia ke SIM Jepang itu hanya tetap memerlukan tes. Ya. Jadi teman-teman akan dites. Per tesnya itu Yongsheng kurang lebih sekitar Yongsheng itu 4.000 yen teman-teman. Yo, kalau 1 yennya 100 rupiah ya 400.000 lah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuman gini, nah ini nih saran nih buat apa namanya, sing ngurusi koyo ngono ki apa Satlantas apa Mas? Ya, komen kepolisian lah ya, sama Bapak dan Ibu kepolisian ini. Jadi gini nih Bapak dan Ibu, SIM yang dulu itu bisa langsung diterima sama pihak Jepang, itu bisa langsung diterima gitu. Nah kalau yang saat ini itu SIM Indonesia harus membutuhkan ada satu surat lagi yang nanti kita itu harus minta ke Polres, Satlantas lah pokoknya. Kita harus ke Satlantas minta surat kapan SIM ini diterbitkan gitu Bapak dan Ibu kepolisian nih negara Indonesia. Jadi teman-teman yang mau, jadi saat ini kan SIM-nya baru ya, yang warna merah putih itu ya, saya juga punya. Nah SIM itu kalau mau kita buat ke sana itu nggak bisa karena nggak ada di situ waktu penerbitan SIM itu nggak ada. Kalau yang dulu ada, saya punya itu ada, kapan diterbitkannya SIM itu ada, bisa langsung diterima. Kalau yang sekarang kita harus minta surat tambahan, bentuknya cuma secari kertas saja sih. Nanti biasanya dalam bahasa Inggris itu bahwasanya SIM ini diterbitkan kapan gitu. Nah, nanti itu dibawa, itu bisa. Bagi teman-teman barangkali yang kesulitan bisa menghubungin saya juga, nanti saya bantu untuk suratnya seperti apa dan nanti bisa diterjemahkan dulu Mas Kunadi, malah langsung pakai bahasa Jepang biar sananya lebih mudah seperti itu. Itu terkait SIM dan kendaraan ya. Ya pastinya baik dan buruk itu banyak sih ya teman-teman yang berangkat ke Jepang, peruntukannya apalagi kalau bukan merubah nasib ya yang lebih baik lagi. Alhamdulillah Mas Kunadi sudah menjalani selesai, bahkan ini mau ke sana lagi kan itu sudah membuktikan seburuk apapun, seberat apapun mungkin di sana itu ada secercah harapan ya, secercah harapan yang masih Mas Kunadi dan bahkan ratusan bahkan ribuan teman-teman di Indonesia ini yang masih bolak-balik gitu ya, mengharapkan ingin berangkat lagi ke Jepang. Program pemagangan ini alhamdulillah ya pemerintah punya kerjasama seperti ini sangat baik sekali dan saya sendiri dari
Wakasio ini ya alhamdulillah bisa jadi satu wadah buat teman-teman yang pengen berangkat ke sana. Insya Allah ya sama-sama yang ridho nih Gusti Allah ya, kita sama-sama berusaha. Yang namanya nasib si Allah yang ngasih, yang penting kita berusaha sebaik mungkin. Insya Allah kalau kita berlaku baik apapun pasti nanti bakal baik. Kembalinya akan feedbacknya ke kita itu akan baik lagi. Seperti itu. Ya harapannya nanti juga diberikan kelancaran kesehatan Mas ya. Amin. Soalnya kemarin Mas, terakhir itu saya dapat kabar yang anak Oyakawa yang tagging ya. Jadi ada salah satu perusahaan teman-teman Oyakawa tagging meninggal dunia teman-teman. Ya, Mas Gunardi juga dengar kan ya? Udah. Nah, jadi yang meninggal dunianya itu sangat naas sih teman-teman, bukan karena kecelakaan kerja, bukan karena apa, gara-gara renang ya. Iya betul. Jadi renang teman-teman, jadi ada proyeknya itu di pinggiran pantai itu sudah mau pulang ya. Sudah mau pulang katanya ceritanya. Di situ renang-renang. Padahal saya dengar juga itu sampai padahal udah mau pulang tuh. Udah mau pulang berapa ini lagi lah. Sebentar lagi udah mau pulang. Tiba-tiba renang-renang di situ nggak tahu hilang kemana, ditemukan sudah posisi meninggal. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Yuk kembali lagi nasib dah Mas ya. Nasib mah mau gimana juga, tahu-tahu simple gitu meninggalnya tuh. Aku renang-renang gitu padahal udah mau pulang gitu kan. Entah pas renang, bilangnya sih bisa renang bilangnya. Bisa renang. Ya, bilangnya sih bisa renang. Ya, katanya mahir. Mahir malah ya, dari anak perikanan soalnya. Bilangnya gitu, dari anak perikanan mahir renang. Ya itulah yang namanya nasib ya. Nah, ini sih himbauan aja. Jadi teman-teman, kalau di sana yang namanya Jepang itu waduh, keren sih tempatnya, menggoda, lautnya itu indah, bersih, nggak kayak laut di sini itu hanya tempat wisata aja gitu. Sana itu lautnya keren gitu ya. Iya. Atau hawanya pingin renang aja, nah mending hati-hati gitu ya. Kalau misalnya mau renang harus ada pengawasan teman-teman terdekat gitu ya. Jika ada apa-apa bisa segera melakukan pertolongan segera. Gitu. Nah, kemudian besok berarti paspor ya Mas. Yes. Nanti setelah itu berarti kami kirimkan semua datanya ke sana, tinggal nunggu COE saja Mas. Jadi bagi teman-teman yang mau berangkat lagi ke Jepang pakai program Sanggu itu sama sih, prosesnya sama seperti awal magang. Jadi teman-teman medical lagi, paspornya kalau butuh diperpanjang lagi, kemudian akan diurus COE-nya, Certificate of Eligibility. Nah nanti di situ disebutkan ya pemagangan ya, di COE-nya itu disebutkan training kedua gitu, ada logonya .2 gitu. Berarti yang kedua baru nanti sama ngurus visa lagi, baru nanti bisa berangkat. Dan Mas Gunardi-nya kalau saya prediksi sih Februari nanti berangkatnya sama anak-anak Toko Tegino. Kan kami ada tuh ya teman-teman, kita juga ngurusin Toko Tegino untuk yang pengolahan makanan. Nah nanti berangkatnya sama mereka. Gitu. Mas Gunardi, ada nggak hal-hal yang sampai sana kok kenyataannya berbeda gitu ya? Mungkin di image-nya, mungkin Jepang itu wah indah, mantap, kerjanya saya pakai robot mulu. Mungkin image-nya kayak gitu. Iya Mas, menurut pendapatmu Mas? Ya kalau saya pribadi yang sudah ngalami di sana, ya terkadang itu nggak sesuai apa yang kita pikirkan di sana. Ya, tapi namanya juga pekerjaan yang bidangnya itu ya, kita mau nggak mau harus kerjakan. Berarti itu sabar, ikhlas. Apalagi yang pesan buat yang belum pernah merantau sama sekali lah, kalau ke sana pasti itu kaget sekali. Pasti kaget gitu ya. Itu harus menyesuaikan ya, intinya itu sabar lah dan kerjanya ikhlas. Kalau ibaratnya kayak gini nggak sesuai terus ibaratnya marah-marah kerja, banyak emosi, ya pasti nggak bakalan betah di sana, itu pasti ya. Iya. Apalagi di lingkungan kerjanya pas di lapangan, mungkin pas yang panasnya itu pasti nggak bakalan betah. Tapi kalau orangnya sabar, udah nikmati aja, jalani. Kalau saya udah nyampe sini, yang penting ibaratnya itu bersyukur aja lah udah nyampe sini. Apa yang lain yang nggak bisa berangkat, ibaratnya nggak bisa berangkat dalam artian itu satu angkatan misalnya berangkat ya, kita bisa berangkat ke sana, kita disyukur. Ya teman-teman, jadi jangan sampai kalian itu ada image yang wah ke Jepang itu indah, enak. Yang perlu kalian perhatikan loh, status kalian itu kan magang, kerja, udah jelas itu udah tema yang jelas tuh di garis bawah di bold. Jadi kerja itu kan udah jelas, ngadepinnya kerja Mas ya. Enggak kita kan magang gitu, kita belajar itu. Betul. Kita bukan seorang pekerja disamakan dengan orang Jepang, itu nggak bisa. Kita belajar
belajar ya, misalnya ada dari orang Jepang ibaratnya kamu dibilang bodoh inilah, itu udah biasa aja. Namanya kamu coba belajar, yang penting kamu pelajari apa yang sekiranya itu nanti kamu udah bisa, kamu udah pandai, kamu nanti juga akan ibaratnya itu menikmati hasilnya sendiri. Betul. Jadi jangan kerja salah jadi santai. Pertama memang berat di sana itu, nggak tahu apa-apa bahasa apalagi, terus kerjaannya kok berat kayak gini. Tapi kalau udah tahu ngerti bahasanya, udah tahu ngerti, terus kerjaannya udah ringan, enteng ya. Ibaratnya ya bisa karena terbiasa gitu ya. Udah terbiasa. Biasa mah apa-apa salah, apa-apa nggak bisa. Pasti itu hal pertama yang paling susah itu kan, terutama bahasa. Kalau bahasanya kurang itu berat ya. Ya, jadi ya itu tadi teman-teman ya. Jadi bagi sebenarnya sih simpelnya tuh paling bagus sih anak-anak magang itu bukan anak yang baru lulus sekolah sih. Minimal dia itu udah pernah tahu ya ngalamin kerja di luar, maksudnya di luar rumah gitu, di luar lingkungan kamu gitu maksudnya, bukan ke luar negeri. Nah gitu apa namanya, udah tahu ngalamin kerasnya hidup gitu mas ya. Bukan itu poin plus lah kalau udah poin plus, betul itu poin. Cuma kalau yang belum pernah sama sekali sih nggak apa-apa, tapi belajar sabar aja. Belajar sabar, belajar pengalaman lah ibaratnya itu, belajar juga harus tahu ya, menyadari ya bahwasanya status saya di sana apa. Juga saya mendapatkan gajinya juga sesuai kan, saya ibaratnya di suruh bekerja begini. Betul. Entah itu di ibaratnya di ya nikmatin aja. Benar. Karena juga kalau udah mahir udah enak pokoknya. Iya lah. Santai ibaratnya kerja apa sih udah. Yo nek dipikir-pikir ngene to Mas. Wong kalau dipikir-pikir lulusannya loh cuman SMA sederajat. Iya. Tahu-tahu dapat gaji sampai 10-15 juta. Dihitung aja teman-teman, resikonya itu gini. Kalau di Indonesia kita gaji dengan lulusan SMA sederajat tuh gaji kita itu gimana? Sesuai kemampuan kita saat ini ya. Iya. Wah, bupati aja mungkin berapa Mas? Bupati. Bupati itu kemungkinan sih paling banyak tunjangan itu. Ya, bupati mungkin banyak tunjangan. Sekelas ya, bupati aja nggak segitu kali ya, apalagi kita yang lulusan SMA. Jadi di situ mungkin jadi teman-teman harus bisa menyadari gitu ya, kondisi kita itu cuma lulusan SMA sederajat tinggal kerjain aja. Itu bukan dalam artian di sana malah ada yang ngomong juga kita di sana kerja rodi. Nggak ada kayak gitu. Itu image anak-anak manja aja yang kayak gitu. Nggak pernah dimarahin sama orang tuanya, nggak pernah kerja cari uang, nggak pernah payah lah ya, urip enak terus, seneng terus. Itu langsung image wah nang Jepang udah bakal kerja rodi. Enggak ada kerja rodi gitu. Oh kerja digaji, kerja rodi. Gitu. Jadi normal Mas ya. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin teman-teman di sini, dilatih sebaik mungkin. Jangan berpikir nanti di sana kerjanya pakai robot semua kan enggak. Kalian harus tahu kotor-kotoran, panas-panasan ya Mas ya. Iya. Yang namanya di sana petani jangan berpikir di pabrik ya. Mas Kunadi di lahan panas-panasan, hujan kehujanan, kotor ya. Seperti itu teman-teman. Itu harus teman-teman pahami baik-baik. Juga di job-job yang lainnya, konstruksi segala macam. Sama juga kok teman-teman yang di pabrik juga dia ketahanan tubuhnya harus misalnya berdiri terus sambil packing. Lebih ke siapin yang pahit deh. Kalau yang enak mah nggak usah disiapin. Karena juga kalau di pabrik itu juga ada kadang mereka berangkat bangun itu jam 4. Pernah teman saya itu yang ada di pabrik itu dia itu bangun jam 4, jam 5 itu udah berangkat kerja. Jam 5 pagi, jam 4 udah bangun. Saya pernah nginep di sana di Patung. Kasih di sana kan sip itu sih. Oh sip-sipan. Cuma kalau pas yang pagi jam segitu dia udah bangun udah. Kalau malam pulang ya nggak beda jauh lah sama yang di pertanian. Bener. Manapun kalau kerja, kalau ibaratnya sabar, ikhlas ibaratnya. Bener. Udah nikmat. Awake dhewe kudu iso nikmati uripe dhewe. Iya. Ning alam donya. Kalau teman-teman hidupnya hanya mengeluh ya, hanya mengeluh dan mengeluh tanpa ada upgrade kemampuan ya yang ada dalam diri kita ini, punya tangan, punya kaki, sumber kita ya punya aset ini benar-benar dikelola sebaik mungkin. Jangan hidupnya ngeluh, lihat orang lain kok bisa kayak gitu, saya pengen kayak gitu, tapi suruh usaha nggak mau, maunya malas-malasan, nggak bakal bisa dong.
apa-apa itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari bagaimana kita bertindak, berlaku. Kalau kita gambatenya atau semangatnya 100 ya dikasih juga 100 sama Allah. Kalau kitanya nggak niat-niatan cuma 10%, ya udah dikasih juga 10. Ya. Jadi usahanya harus kenceng Mas ya. Terus hubungan sama teman dijaga ya. Iya, harus yang lebih utama. Nganu loh, soalnya kan Pak Piye nang kono kan dadi sedulur sih Mas. Iya. Selama 3 tahun itu kita jadi keluarga. Ya kan, kalau sakit apa ya yang ngurusin siapa gitu loh. Tapi emang satu poin sih Mas, saya juga dulu waktu saya 7 tahun teman-teman di Jepang. Dulu pemagangan lanjut ke kerja saya. Jujur yang tadi Mas Gunadi sampaikan benar, di sana kita jarang sakit bener ya. Jarang. Terbukti ya omongan saya ya. Di sana kita jarang sakit. Nggak tahu. Saya di sini aja hampir 1 tahun sekali pasti sakit saya. Karena ada catatan di dokter keluarganya itu kan, saya kalau itu dikasih lembarannya, wah saya tiap tahun hampir sakit Mas. Di Jepang itu saya berarti selama 7 tahun hanya 2 kali deh Mas. Saya masih ingat banget 2 kali yang saya itu benar-benar harus bed rest, benar-benar istirahat di kamar tidur itu saya hanya 2 kali, dan itu pun hanya istirahat 1 hari aja, besoknya alhamdulillah udah sembuh gitu ya. Jadi nggak pernah sih yang benar-benar sakit berhari-hari kayak di sini kita demam sampai 3 harian istirahat, itu nggak pernah di Jepang. Lebih apa ya mungkin ya, karena satu sih pikiran kita tenang di sana ya, pikirannya nggak stres teman-teman. Gimana sih kita tuh cuman kerja, atau lihat rekening kita tuh gendut gitu kan, duit masuk melulu gitu, udah nggak usah pikir yang aneh-aneh. Kalau teman-teman hobi game mau beli aja PS5, suka HP beli iPhone, yang buat enjoy aja ya, ingin belanja itu lakukan kehidupan kalian. Jangan sering nggak kerja mulu, harus ada refresh suka ya. Apa ya hobinya apa silahkan, nggak apa-apa di sana juga. Betul. Ada yang larang, yang penting konsisten aja. Masalah kerja ya kita kerja, libur kita libur, waktunya main-main, waktunya kerja profesional gitu ya. Jadi itu dari pengaruh pikiran sih memang ya, kita sehat terus di situ. Kan seneng ngeliat rekening gitu kan, lihat duit kan, kita udah penyakit hilang semua sih sebenarnya. Wongnya syukur, bener syukur, rasa syukur. Wongnya Pak modelnya koyo apa nek ora syukur ya wes yang ono kurang dan kurang. Nggak pernah yang namanya ada rasa puas, nikmat enggak. Semakin mengeluh semakin dikurangi rezekinya, padahal ya itu rumusnya udah tahu. Semakin bersyukur kita akan dilebihkan rezekinya. Seperti itu ya. Obrolan kita nih jadi enak. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Kurang lebih itu ya informasi yang bisa kita berikan. Nanti kalau ada obrolan yang lebih seru lagi, saya akan informasikan lagi sama teman-teman seputar ya pemagangan, kerja juga di Jepang. Seperti itu. Salam pemagangan, salam kerja Jepang. Sehat selalu, gambari masuk.